Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, minggu pagi hari ini tentu kita nanti akan beribadah ya. Tetapi sebelumnya mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan sumber kekuatan, firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, bahkan juga pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 12 ayat yang ke-1. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat dikasih Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma. Dikatakan supaya jemaat di Roma itu mempersembahkan tubuh. Wah, ini sesungguhnya apa sih yang dimaksud mempersembahkan tubuhmu? Ini bukan sekedar fisiknya, tetapi ini seluruh hidupnya. Ya, jadi ini bicara tentang tubuh, jiwa, dan roh. Sesungguhnya tubuh jasmani, tubuh rohani, tubuh jiwani gitu kan. Nah, artinya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Nah, jadi mari beri yang terbaik, yaitu hidup kita. Ada begitu banyak orang yang ketika dinasehati, ayo kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jawabannya, nanti kalau aku sudah tua, aku sekarang masih ingin menikmati hidupku. Jemaat dikasih Tuhan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nek sudah sakit-sakitan, itu artinya hidup segan mati tak mau. Ya sudah nggak maksimal, bukan berarti tidak boleh. Boleh. Ya, selama kita masih di dunia ini, persembahkan hidup kita. Tapi alangkah luar biasa kalau kita mempersembahkan yang terbaik. Di saat kita masih kuat, di saat kita masih punya daya dan upaya untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Ya, nggak usah nunggu nanti setelah sakit-sakitan baru mau bertobat kepada Tuhan, baru menyatakan aku mempersembahkan tubuhku. Kenapa nggak dari waktu kita masih kuat, masih sehat? Nah, artinya saya mengajak kita semua yang mendengarkan siaran ini saat ini, engkau yang sudah tua ataupun masih muda, sama saja ya, persembahkan. Ketika engkau mendengar pesan ini, mulai persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi bukan sekedar engkau datang ke gereja saja, ya pokoknya yang penting sudah ibadah, sudah muji Tuhan, nanti sudah pulang gereja udah biasa lagi, hidup lama lagi. Bukan demikian. Yang dikehendaki adalah persembahkan seluruh tubuhmu, seluruh hidupmu. Sehingga ketika kita mempersembahkan itu kan memberikan. Nah, artinya kita sudah nggak berkuasa lagi. Dan kita mengizinkan Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Ya, coba kita lihat lagi Galatia 2 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah ini loh, jadi kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sehingga hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang berkuasa atas hidupku. Jadi artinya kita tidak lagi istilahnya egois, tidak lagi fokus ke diri kita sendiri. Ya, tetapi kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, artinya Tuhanlah yang sesungguhnya berdaulat atas hidup kita. Tuhanlah yang berhak menuntun dan memimpin kita. Mari belajar taat. Mari belajar mengikuti Tuhan kita. Dia adalah yang berhak atas hidup kita. Karena apa? Dia sudah menyerahkan dirinya untuk menebus kita. Dia sudah membayar hidup kita dengan harga yang sangat mahal dan tidak terbayar oleh siapapun. Yaitu dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus. Jemaat dikasih Tuhan, ayo miliki ibadah yang benar. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Jadi artinya kita memberikan diri kita dipakai Tuhan supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadi bukan lagi hidup menurut kemauan kita sendiri, tetapi kita hidup nurut kepada Tuhan sebab Tuhan sudah menebus kita, sudah membayar diri kita. Artinya dia berhak sepenuhnya atas hidup kita. Sehingga seperti yang katakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bahwa hidupku bukannya aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau Tuhan Yesus yang hidup dalam kita, artinya Tuhan berdaulat, Tuhan memiliki kehendaknya dan dinyatakan melalui hidup kita. Mari pakai hidup kita yang ada saat ini, persembahkan kepada Tuhan, dan biarlah melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Ya, sekali lagi inilah ibadah yang sejati yang dikehendaki Tuhan. Bukan sekedar kita datang ke gereja, memuji Tuhan, pulang, nanti kembali lagi hidup lama. Tidak, tapi seluruh hidup kita. Mau di rumah, di gereja, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Kita ini dalam pimpinan Tuhan dan Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami diingatkan kembali melalui firman-Mu pagi ini. Untuk kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Sebab inilah ibadah kami kepadamu. Engkau yang sudah menebus kami, yang sudah membayar lunas hidup kami dari kuasa dosa dan maut dan menyelamatkan kami. Makanya Engkau berdaulat, Engkau berkuasa dan Engkau memiliki kami. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, melainkan Engkau Tuhan yang berkuasa atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Terus pimpin sertai kami Tuhan dan pakai hidup kami menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu. Menyerahkan juga hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Ibadah kami Tuhan berkati dan sertai. Tuhan lindungi sepanjang hidup kami, keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.